Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosin Gunagraha dari kelas 13 Hijaah akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di CV Karya Hidup Sentosa. Yang pertama, latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. PKL dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan diharapkan akan menerapkan ilmu yang diperoleh sekaligus dapat dipraktikkan oleh peserta PKL pada dunia kerja. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, siswa dituntut untuk memiliki suatu keahlian profesional di mana keahlian tersebut dapat dibentuk melalui 3 unsur utama, yaitu ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat. Dasar hukum PKL antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian tujuan PKL. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan, menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, mental kuat, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dapat menambah dan meningkatkan wawasan siswa dalam dunia kerja. Siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari tempat ia PKL, sehingga ketika selesai, siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadi modal untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Siswa mampu menambah wawasan akan sejauh mana sebuah pekerjaan itu dan mampu mengikuti semua perubahan-perubahan globalisasi dengan cepat. Manfaat PKL. Siswa dapat mengerti seluk-beluk pekerjaan dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk berkompetensi di dunia industri. Mengembangkan nilai dan sikap serta pola tingkah laku siswa sesuai dengan profesi yang dijalani untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Melatih kemampuan yang sudah didapat di sekolah dengan langsung terjun di dunia kerja. Kemudian tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Menjaga nama baik alma mater sekolah, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan antar sesama peserta maupun tenaga kerja dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing, baik pembimbing di sekolah maupun pembimbing di tempat praktik kerja lapangan. Mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang terakhir, membuat laporan praktik kerja lapangan dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai dengan ketentuan yang ada. Profil perusahaan CV Karya Hidup Sentosa atau KHS atau yang lebih dikenal dengan KUIK merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang alat pertanian dan perkebunan. CV Karya Hidup Sentosa berawal dari bengkel kecil yang didirikan oleh Bapak Kirjo Hadi Suseno pada tanggal 19 Desember 1953 di Yogyakarta, dan sekarang diteruskan oleh generasi kedua yakni Bapak Indro Wijayanto. Selain bidang utamanya sebagai pabrik mesin dan alat pertanian, CV Karya Hidup Sentosa memperluas bidang usahanya dengan mendirikan pabrik pengecoran logam atau foundry dan memproduksi komponen cor yang dibutuhkan dalam komponen traktor, dan juga memproduksi komponen cor guna melayani pesanan luar.
CV Karya Hidup Sentosa berupaya memperluas jaringan distribusi penjualan di seluruh Indonesia dengan mendirikan kantor cabang di Tanjung Karang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kulon Progo, Palu, Pontianak, Makassar, dan Depo Sidrap yang bekerja sama dengan lebih dari 400 dealer atau toko dan bengkel yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. CV Karya Hidup Sentosa Pusat terletak di Jalan Magelang nomor 144 Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Visi dan misi perusahaan. Visi membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Untuk misi yang pertama, menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Untuk nilai-nilai perusahaan ada 7. Yang pertama, integritas, kemudian hidup sederhana, kerja tim. Yang keempat, orientasi pada pelanggan, unggul, selalu belajar dan berubah. Yang terakhir, fanatik terhadap detail. Untuk struktur organisasi, ini struktur organisasi yang lama. Saya berada di unit ICT atau Information and Communication Technology, ya, di mana dalam unit ICT tersebut dibagi menjadi, kalau dulu 5 seksi, kalau sekarang menjadi 4. Yang pertama, tim produksi, tim hardware and networking, kemudian ada tim marketing and finance, yang terakhir tim human research development. Kemudian tugas dan tanggung jawab personel perusahaan. Yang pertama, direktur utama memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, menetapkan strategi-strategi yang strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Kemudian tugas dan tanggung jawab direktur departemen. Yang pertama, mengawasi, bertanggung jawab, dan membawahi bidang tugas masing-masing. Kemudian menjalankan semua kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan oleh direktur utama. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. Yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan departemen agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Information, Communication, and Technology. Yang pertama, mengelola teknologi informasi dan sistem komputer, memberikan solusi teknologi informasi, melakukan pengawasan dan perawatan teknologi informasi, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer atau aplikasi dalam lingkungan perusahaan, merancang, mengelola, dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi dan pendukungnya. Yang terakhir, membuat dan mengimplementasi kebijakan dan prosedur TI termasuk kebijakan keamanan TI. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab personal dari kepala seksi tim produksi. Yang pertama, mengelola teknologi informasi dan sistem komputer yang berkaitan dengan departemen produksi, memberikan solusi teknologi informasi bagi departemen produksi, membuat dan implementasi semua sistem dan aplikasi bagi departemen produksi, mengawasi, bertanggung jawab dan membawahi programmer tim produksi, mengkoordinasi dan mengarahkan setiap programmer tim produksi serta menentukan pembagian tugasnya, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan timnya. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab dari programmer atau karyawan. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum membuat rancangan aplikasi,
mengevaluasi rancangan aplikasi yang diminta oleh atasan maupun dari departemen produksi, mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh atasan sesuai prosedur yang disampaikan oleh atasan, bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan, memperbaiki dan menyelesaikan masalah pada program atau aplikasi. Kemudian peraturan perusahaan yang pertama terlambat. Toleransi waktu terlambat adalah 10 menit. Pekerja yang terlambat masuk bekerja tapi masih dalam batas toleransi mendapat poin 0,4. Apabila pekerja terlambat melebihi waktu toleransi maka pekerja dianggap mangkir. Poin terlambat akan dijumlahkan setiap kali pekerja terlambat masuk bekerja. Kemudian ada izin keluar. Izin keluar dibagi dua. Yang pertama izin keluar pribadi adalah izin untuk pergi keluar untuk keperluan pribadi pada waktu kerja. Karyawan yang izin keluar pribadi juga akan dikenakan poin tergantung berapa lama pekerja tersebut melakukan izin keluar pribadi. Untuk yang kurang dari 30 menit mendapat poin 0,4, antara 30 hingga 180 menit mendapat poin 0,5, sedangkan yang lebih dari 180 menit mendapat poin 0,6. Kemudian ada izin keluar perusahaan. Izin keluar perusahaan adalah izin yang dibuat untuk pekerja karena diperintah oleh atasan pergi keluar perusahaan untuk keperluan dinas pada waktu kerja. Ada dua, yang pertama izin keluar perusahaan atau dinas. Yang pertama izin keluar perusahaan dinas ke Tuksono atau cabang Tuksono. Kemudian mangkir. Mangkir adalah ketika pekerja tidak masuk pada shiftnya atau dikatakan pekerja tidak berangkat. Jika pekerja melakukan mangkir maka akan dikenakan poin 1. Jika dalam 1 bulan pekerja melakukan mangkir lebih dari 1, maka pekerja tersebut akan dikenakan SP1 atau surat peringatan 1 atau surat keterangan bahwa pekerja telah melakukan kesalahan. Kemudian ada ketentuan pekerja sakit. Yang pertama, jika pekerja mengalami sakit di perusahaan, pekerja langsung diperbolehkan untuk pulang. Kalau dulu sebelum ada pandemi, pekerja istirahat di poliklinik selama kurang lebih 30 menit. Terus kemudian jika dirasa masih sakit, maka pekerja diperbolehkan pulang sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua adalah pekerja mengalami sakit di rumah atau kos. Pekerja wajib memberitahu atasan. Kemudian pekerja wajib untuk memeriksakan diri ke dokter, dan pekerja wajib untuk membawa surat keterangan dokter yang sah. Ketentuan surat keterangan dokter yang sah. Yang pertama yaitu surat keterangan berasal dari dokter, surat keterangan berasal dari rumah sakit, puskesmas atau praktek mandiri. Kemudian ada cap atau stempel serta tanda tangan dokter. Kemudian tidak dicoret-coret serta tidak ada catatan atas permintaan sendiri. Kemudian ada istirahat tahunan atau cuti. Syarat-syarat seorang pekerja yang berhak mendapat atau menerima cuti tahunan. Yang pertama, apabila pekerja telah memiliki masa kerja selama 1 tahun di CVKHS secara berturut-turut terhitung sejak kontrak kerja atau pengangkatan. Yang kedua, pekerja dengan status pekerja kontrak atau pekerja tetap. Cuti tahunan dibedakan menjadi cuti tahunan biasa, cuti tahunan mendadak, cuti tahunan susulan, cuti tahunan bersama, dan cuti atau istirahat lain-lain. Cuti tahunan biasa dapat diajukan untuk semua alasan atau bebas. Diajukan maksimal 6 hari sebelum pengambilan cuti. Diajukan dengan persetujuan atasan dan atasan dari atasan langsung. Kemudian cuti tahunan mendadak diajukan kurang dari 6 hari karena menyelesaikan urusan penting yang tidak dapat diwakilkan. Diajukan pada hari itu juga untuk alasan tertentu atau alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh atasan. Diajukan dengan persetujuan dari atasan dan atasan dari atasan langsung. Kemudian ada cuti tahunan susulan. Diajukan untuk alasan tertentu, misalnya layu, terjadi bencana alam, dan lain-lain. Pekerja tidak mungkin datang ke perusahaan untuk mengajukan cuti tahunan mendadak. Diajukan setelah pekerja masuk kembali. Kemudian ada cuti tahunan bersama.
merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh PUK SPSI. Pekerja yang belum memiliki hak cuti dinyatakan tidak masuk atau mangkir, tetapi tidak dikenai perhitungan bobot terlambat izin mangkir. Gaji dan insentif tidak diperhitungkan untuk dibayar. Kemudian ada cuti atau istirahat lain. Cuti istimewa, istirahat sakit haid 1 hari, istirahat melahirkan bagi yang sedang hamil, lama cuti selama 3 bulan, 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kemudian ada istirahat guru kandungan bagi yang bersangkutan lama cuti sesuai dengan surat keterangan sakit dari dokter. Kemudian ada tata tertib perusahaan. Yang pertama, larangan bagi pekerja. Dilarang merokok pada jam kerja dan di tempat yang ada tanda dilarang merokok. Dilarang mengaktifkan atau mengoperasikan handphone pada jam kerja. Dilarang berjualan barang pada jam kerja. Dilarang kuliah, kursus ataupun sekolah. Dilarang makan pada jam kerja. Dilarang meminta, memberi, dan menerima suap dalam bentuk apapun. Dilarang tidur pada jam kerja. Dilarang berkelahi atau membuat onar di lingkungan perusahaan. Dilarang bergurau atau mengeluarkan kata-kata yang melanggar kesopanan dan kesusilaan serta berkaitan dengan sara. Yang kedua ada perilaku saat bekerja. Tidak mengoperasikan handphone atau smartphone saat bekerja, berdiri tegak saat briefing dan bekerja, kemudian duduk dengan tegak bagi administrasi dan drafter, bekerja dengan sigap, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memakai alat pelindung diri sesuai ketentuan, mematuhi ketentuan 5S dan handling, tidak berhenti kerja sebelum waktunya, selalu berjalan di jalur hijau. Kemudian yang ketiga ada ketentuan shift kerja. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah shift umum, yang kanan ini shift tanggung 5. Untuk yang shift umum, hari Senin sampai Kamis masuk jam 7.20, untuk istirahatnya jam 9 sampai jam 9:15. Kemudian untuk istirahat jam 11.45 sampai jam setengah 1. Untuk pulang jam 15.20. Untuk Senin sampai Kamis dan Jumat Sabtu yang membedakan adalah waktu dari istirahat kedua. Untuk Jumat waktu istirahat keduanya jam 11.45 sampai jam 12.45 dan untuk pulangnya jam 14.35. Sedangkan Sabtu jam 12.15 sampai jam 13.00 atau jam 1 siang dan untuk pulangnya jam 14.20 atau jam 2.20 siang. Kemudian untuk shift tanggung 5 untuk hari Senin sampai Kamis, ini untuk semua hari dari Senin sampai Sabtu masuknya jam, untuk Senin sampai Kamis dan Sabtu masuknya sama-sama jam 12.04, sedangkan hari Jumat untuk masuk jam 12.45. Untuk istirahat pertama hari Senin sampai Kamis dan Jumat, hari Senin sampai Jumat itu sama jam 4 sampai jam 4.15, sedangkan hari Sabtu jam 3.15 sampai jam setengah 4. Kemudian untuk istirahat kedua hari Senin sampai Jumat itu sama jam 6 sampai jam 6.45 malam. Kemudian untuk Sabtu jam setengah 6 sore sampai jam 6.15. Sedangkan untuk pulang hari Senin sampai Kamis jam 20.15 atau jam 8.15 malam. Untuk hari Jumat jam 19.45 atau jam 8:04 malam. Kemudian untuk hari Sabtu jam 19.15 atau jam 7.15 malam. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja. Apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K kepada pekerja atau karyawan yang lingkup pekerjaannya membutuhkan hal tersebut. Perusahaan dari serikat pekerja sepakat bekerjasama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Kemudian untuk rekrutmen perusahaan, yang pertama
menyerahkan surat permohonan pekerjaan, kemudian CV atau riwayat hidup, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, fotokopi buku rekening Bank BCA, pas foto 4x6 3 lembar, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. Setelah mendapatkan berkas-berkas tersebut, pihak CV Karya Hidup Sentosa akan menghubungi calon karyawan baru yang memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan untuk melakukan tes tertulis secara langsung di perusahaan. Setelah melakukan tes tertulis, calon karyawan baru yang lolos akan melakukan tes wawancara dengan pihak perusahaan. Calon karyawan baru yang lolos dari kedua tes tersebut akan melakukan training orientasi pengetahuan CV Karya Hidup Sentosa dan diterima sebagai karyawan di CV Karya Hidup Sentosa. Setelah diterima bekerja di CV Karya Hidup Sentosa, maka karyawan baru tersebut akan menjalani masa pelatihan selama kurang lebih 6 bulan. Dan jika setelah masa pelatihan selesai dan karyawan dianggap pantas untuk bekerja di CV Karya Hidup Sentosa, maka pihak perusahaan akan menawarkan perpanjangan kontrak bagi karyawan tersebut. Kemudian ada daftar pekerjaan yang saya lakukan di sana. Yang pertama yaitu pembuatan aplikasi baru sesuai dengan permintaan user. Kemudian ada penambahan fitur aplikasi. Terus ada juga perbaikan aplikasi lama yang bermasalah. Ini adalah contoh aplikasi yang saya buat. Yang pertama, ini ada aplikasi online quantity, yaitu untuk monitoring ketersediaan barang. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari source code yang digunakan pada aplikasi tersebut. Ini untuk area kerja di CVKS di bagian ICT. Kemudian alur kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan siap, kemudian berdiskusi dengan atasan terkait proyek yang akan dikerjakan. Setelah itu memahami alur dari proyek tersebut. Kemudian mendevelop aplikasi. Setelah aplikasi selesai di-develop, kemudian melakukan pengujian aplikasi. Jika terdapat error, maka akan kembali untuk mendevelop aplikasi. Apabila tidak terdapat error, maka programmer atau karyawan akan langsung menyerahkan hasil kerja ke atasan. Jika hasil kerja mendapat revisi atau terdapat revisi dari atasan, maka akan mendevelop aplikasi itu lagi. Jika tidak ada revisi, maka aplikasi siap digunakan oleh user. Untuk kesesuaian kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan yang dilakukan di perusahaan, untuk yang diajarkan sekolah hampir 100% digunakan di CVKS. Untuk yang paling banyak yaitu pemrograman database, pemahaman algoritma dan flowchart, sedangkan untuk jaringan dan hardware itu hanya sedikit, kecuali di bagian hardware and networking. Kemudian kesimpulan, dengan adanya praktik kerja lapangan, siswa dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri atau instansi. Hal ini akan menambah kualitas dari siswa untuk memantapkan ilmu yang didapat di sekolah maupun di dunia industri. Siswa mendapatkan banyak pengalaman dari sering diikut sertakan untuk membantu dalam pengerjaan proyek-proyek IT perusahaan, sehingga menambah luas wawasan siswa dalam pengembangan teknologi dan informasi. Kemudian saran terutama untuk adik kelas, yang pertama, pilihlah tempat PKL sesuai dengan minat kalian. Yang kedua, selalu menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Ketiga, hormati staf, karyawan perusahaan dan peserta PKL lainnya, baik dari sekolah yang sama maupun berbeda. Yang keempat, aktif dan komunikatif saat berada di perusahaan. Yang kelima, selalu menyempatkan waktu untuk mengambil dokumentasi kegiatan PKL yang dikerjakan. Yang keenam, kerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.